Yang diharapkan oleh masyarakat hari ini di mana-mana teriak di media sosial cuma dua. Pak Dede jalana goreng, Pak Dede. Yang kedua lagi, Pak Dede imahna butut, Pak Dede bocor, Pak Dede. Itu. Nah, kalau seperti itu maka anggaran dirombak. Nah, apa sih yang terjadi di provinsi kalau tadi melahirkan pertumbuhan, kemudian lapangan kerja terbuka, merubah Pak, misalnya begini. Dulu di Dinas Pendidikan Jawa Barat tidak satu unit bangunan pun teranggarkan. Nol. Saya rubah hari ini mendekati 1 triliun. Dulu anggaran infrastruktur jalan seprovinsi Jawa Barat ini hanya 400 miliar. Hari ini 3 triliun. Dulu anggaran untuk penerangan jalan PJU itu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini mendekati 1 triliun. Dulu pasang listrik untuk warga miskin itu hanya 20 miliar. Hari ini 450 miliar. Jadi lonjakan anggaran infrastrukturnya mengalami kenaikan yang sangat tajam. Ditambah di tengah-tengah anggaran kita ini nurun Pak. Dari 37 yang dulu anggaran provinsi hari ini menjadi 31. Saya nggak tahu juga dengan dana transfer daerah yang hanya 600 sekian miliar. Ini nanti kita berapa? Karena penurunannya 24%. Nah, apa kemudian yang berikutnya? Instruksi apa lagi yang saya lakukan? Instruksi saya adalah setiap jalan harus ada drainase. Dan drainasenya harus manual. Kenapa saya milih drainase manual dibanding pabrikan? Tujuan saya adalah agar ada kuli bangunan. Tetapi masih ada kelemahan, pemborongnya masih akal-akalan. Akal-akalan di mana? Kuli bangunan punya akses terhadap asuransi, harus mendapat hak, tidak diberikan. Dan saya ancam semuanya, kontraktor Provinsi Jawa Barat yang tidak mengasuransikan seluruh pegawai kuli bangunannya, saya tidak akan bayarkan kontraknya. Atau saya akan potong itu asuransinya, saya bagikan ke kuli bangunannya. Ini kan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya katakan lagi, apa yang terjadi lagi? Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit. Dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam. Nggak mikirin, ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh. Di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endak-endak ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana sacanan, lain tepak sejen igel, pasti Pak Kodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan.
tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti. Mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara. Itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa? Apa sih yang unggul dari sebuah komplek developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ tipe 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun. Sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan kur perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total KRUL perubahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi. 1, toko bangunan akan laku. 2, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang 4, mandor bangunan hidup.